Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, ya, itu umat itu adalah umat yang satu. Seperti yang kita sebut dalam ayat yang kita baca tadi, kanan nasu ummatan wahidah. Adalah umat ini dulu satu. Maka dicari tafsirnya. Yang umat yang dimaksud satu itu yang mananya? Yang kapan umat itu disebut satu? Nah, dari beberapa kajian, yang umat ini masih satu itu maksudnya mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Satu. Berapa nabi dari Nabi Adam sampai Nuh itu berapa nabi? 2000 tahun Pak. Adam, Idris, Nuh. Nah, tapi di dalam tafsir jadi disebut, berkata Mujahid, ada Ibnu Jurayj, ada beberapa sahabat yang lain mengatakan kanat baina Adam wa Nuh asyratu anbiya. Antara Adam dan Nuh itu ada berapa? 10 nabi. Oh. Yang kita tahu cuma satu. Antara Adam dan Nuh cuma satu. Siapa? Idris. Adam, Idris, Nuh. Tapi menurut tafsiran itu, antara Adam dan Nuh itu ada 10 nabi. Dan setiap 100 tahun antara Adam dan Nuh itu Allah mengutus satu nabi. Berarti berapa tahun antara Adam dan Nuh? 1000 tahun. Asyratu kurun. 10 abad. 10 abad ada 10 nabinya. Ya bagaimana ndak nyatu? Semua dipimpin oleh nabi terus. Selama 1000 tahun itu dipimpin oleh nabi terus. Bahkan para nabi itu tidak hanya satu nabi dalam satu masa itu. Karena apa? Karena umur orang waktu itu rata-rata berapa? Zaman Nabi Adam dulu umur orang rata-rata berapa? Rata-rata 1000. Umur orang rata-rata 1000, jadi satu generasi itu 10 nabinya. Bagaimana mau ndak nyatu orang? Jadi bagaimana? Nabi Idris itu cuma salah satu nabi yang disebut saja. Ya. Dan nabi-nabi yang tidak disebut itu minhum man rusulan mubasyirin wa mundzirin minhum man qasasnahum ilaika wa minhum man lam naqsushum ilaik. Para nabi, para rasul itu memberi peringatan dan memberi berita gembira. Mubasyirin berita gembira, mundzirin peringatan. Di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan kepadamu, ada berapa? Ada 25. Dan di antara mereka ada yang tidak atau lam naqsushum alaik, tidak kami kisahkan kepadamu. Ada berapa? Ribuan. Ada yang mengatakan 24.000. Ribuan. Jadi antara Adam dan Nuh saja sudah 10. Padahal itu satu generasi. Adam umurnya berapa? Nabi Adam umurnya di dunia 700 tahun. Menurut riwayat yang ada. Umurnya di dunia, lain umurnya di surga. Ya. Di umurnya di surga Nabi Adam berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tidak ada riwayat satupun yang kira-kira berapa, tidak ada yang bisa. Sebab umur orang di surga itu tidak bisa terdeteksi.
Tapi sisa umurnya Nabi Adam di dunia itu 700 tahun. Ada yang mengatakan 700 sekian puluh tahun. Tapi kisarannya 700 tahun. Dan orang-orang yang lahir anaknya Nabi Adam itu, anak-anaknya maupun cucu-cucunya, rata-rata umurnya 1000. Ada yang 800, yang 900, yang 1200, yang 1500, gitu ya. 1000 sekian. 1000 lebih dan 1000 kurang. Maka kita ini, ya Allah sebutkan, fama balahu mi'syara ma atainahum. Kalian mau sombong-sombong itu, kalian tidak sampai mencapai 1/10 yang telah kami berikan kepada orang yang terdahulu. Tidak sampai 1/10. Kalau dulu rata-rata orang umurnya 1000 tahun, kita sekarang rata-rata tidak sampai 100 tahun. 1/10 kan? Tidak sampai 100 tahun. Orang-orang yang ada di zaman Rasulullah, pada zaman Nabi, itu yang 1/10 itu rata-rata itu. 1/10. Tinggi mereka juga 1/10 dari tinggi Nabi Adam. Ya, tinggi mereka. Jadi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tingginya kalau dibandingkan dengan tingginya Nabi Adam 10 kali lipat, dibanding tinggi Nabi Nuh 10 kali lipat. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali, 10 kali lipat. Ya mungkin kalau hitungan kita ini dimeterkan itu, kalau diukur dari panjang pedangnya sekitar 5 meter lah tinggi mereka. Rata-rata dulu itu. Ya. Berarti Nabi Adam itu sekitar 50-an meter tingginya. Ya. Nah, orang yang di akhir zaman, kata Rasulullah, orang di akhir zaman itu tingginya segini. Seberapa? Ya segini. Segini ini 1/10 dari tinggi badan orang. Jadi ente tinggi berapa? Tinggi ente berapa? Kalau ente begini nih 15 cm. Ya. Bukan begini loh ya. Nah, begini. 15 cm. Kalau ente tinggi berapa? 160. 165. 16,5 cm kalau ente begini. Ya. Kata Rasulullah, Rasulullah segininya Rasulullah orang akhir zaman itu. Kalau Rasulullah tingginya 5 meter, berarti orang akhir zaman itu tingginya berapa? 50 cm. Sejengkalnya Rasulullah itu 50 cm. Kalau kita rata-rata 20 sejengkal kita itu pun kalau ditindis begini. Kalau begini enggak sampai. Ya. Wih, kata sahabat, apa yang mereka bisa orang tinggi sejengkal itu ya Rasulullah? Oh, jangan pandang enteng katanya. Mereka itu bisa memindahkan gunung, bisa mengeringkan laut. Kata Rasulullah dulu. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Rasulullah, terus ada orang bilang, ada Rasul bilang, ada orang di akhir zaman itu tingginya segini, tapi bisa memindahkan gunung, mengeringkan laut. Kira-kira masuk enggak di akal kita? Enggak masuk. Tapi kalau sekarang kita ngomong, ada orang yang mengeringkan laut, memindahkan gunung, kira-kira sudah mulai masuk di akal enggak? Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Tempat kerjanya dia dulu ini, begitu beberapa hari dia tidak datang, dia sudah bingung mana gunung yang di sini kemarin. Sudah pindah ke sana gunungnya. Jadi teknologinya. Jadi seiring dengan pertambahan, seiring dengan pengurangan. Begitulah.
Nah, kembali kepada ayat ini, kana nasu ummatan wahida. Dulu umat itu umat yang satu yang pimpin dia nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu dipimpin oleh para nabi. Siapa yang tidak berada di bawah pimpinan nabi, maka celaka, pasti masuk neraka. Ya. Begitu orang dulu. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Begitu meninggal satu orang nabi, diganti nabi yang lain. Ya, segera diganti. Nah, setelah Nabi Nuh, baru mulai orang itu mulai kocar kacir. Setelah zaman Nabi, diutusnya Nabi Nuh itu karena sudah mulai kocar kacir, maka Allah utus Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh itu satu semuanya. Maka dikasih tahu orang yang berada di zaman Nabi Nuh itu, kalian kalau mau selamat ikut Nabi. Ittabi'uni ahdikum sabila rasyad, ikut saya katanya. Kalau mau selamat ikut saya ini Nabi. Kalau kamu ikut selain saya, walaupun yang kamu ikut itu hebat, kamu tidak akan selamat, pasti masuk neraka. Maka siapa saja yang tidak ikut Nabi Nuh pada zaman Nabi Nuh, maka pasti celaka. Celaka di dunia, tenggelamkan oleh Allah, celaka di akhirat, masuk neraka. Setelah Nabi Nuh bersatu lagi, karena cuma 80 orang kan, yang lain tenggelam semua. Terus beratus-ratus tahun sampai wafat Nabi Nuh. Ya. Mulai lagi kocar kacir. Allah utus lagi Nabi Hud. Ya. Bersatu lagi. Kocar kacir lagi, meninggal Nabi Hud. Allah utus lagi Nabi Soleh dan seterusnya. Ya. Sampai zaman Nabi Ibrahim. Ketika zaman Nabi Ibrahim itu ada penguasa yang hebat. Namanya siapa? Namrud. Namanya Namrud. Orang yang luar biasa hebat kekuasaannya. Fir'aun itu tidak ada apa-apanya dibanding Namrud. Kekuasaan Namrud itu kekuasaan yang luar biasa. Ya. Ada 4 penguasa dunia. Kata Rasulullah, ada 4 orang yang pernah menguasai dunia ini. 2 kafir, 2 muslim. Siapa yang 2 muslim? Sulaiman dan Zulkarnain. 2 orang muslim yang pernah kekuasaannya meliputi hampir seluruh dunia. Kalaupun kita tidak bilang seluruh, ya hampir seluruh dunia di bawah kekuasaan dia. Sulaiman dan Zulkarnain. Kalau yang 2 kafir, siapa 2 kafir itu? Namrud dan bukan Fir'aun. Namrud dan Nebukadnezar. Kalau dalam bahasa Arabnya Bukhtanasar. Raja Babylon namanya Nebukadnezar. Itu bangsa yang pernah menguasai dunia, dan itu disebut oleh Allah di dalam surat Al-Isra itu. Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, itu Nebukadnezar itu. Ketika Bani Israel itu tidak mau tunduk sama Allah, Allah kirim orang yang hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu Nebukadnezar, itu Allah kirim dia. Rasain, kata Allah. Nah itu. Nah, pada zaman-zaman, kita kembali tadi ke zaman Nabi Ibrahim, ya. Siapa yang berkuasa waktu itu?
Namrud. Maka manusia yang ada pada waktu itu, kalau tidak ikut kepada Ibrahim, maka pasti masuk neraka, pasti. Ya. Pokoknya siapa saja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim itu, kalau dia tidak menjadi pengikut Nabi Ibrahim, pasti masuk neraka. Terus ada ndak yang ikut kepada Nabi Ibrahim pada masa itu? Ndak ada. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dia umat sendirian. Sendirian dia disebut umat. Tapi akhirnya ketika Namrud itu membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup dan tidak satupun manusia yang membelanya, manusia tidak satupun, malahan dikisahkan ada burung yang datang bawa air katanya untuk padamkan api. Ada juga yang mengatakan kisahnya itu semut datang dengan dia datang bawa api, dia datang bawa air. Semut, kata gajah, mau kemana kamu? Ini kisah Israiliyat. Artinya bukan hadis Nabi, tapi kisah riwayat. Konon katanya begitu. Wallahu a'lam, benar apa endaknya, ambil hikmahnya saja. Semut, kata gajah, ngapain kamu itu bawa air setitik di parumu itu? Saya mau pergi siram api yang mau membakar Ibrahim itu. Wah, saya ini gajah, ya. Kalau saya penuhkan perut saya dengan air, kemudian dengan belalai saya semprot itu, api yang dinyalakan itu, ya, bersama 100 teman saya, dan masing-masing menyemprotkan 100 kali, ndak padam itu api. Apalagi kamu, katanya. Weh, gajah. Ya. Saya ini cuma mau tunjukkan sama Allah kemana saya berpihak, katanya. Saya tidak mau tinggal diam, ada Nabi Allah yang dibakar. Saya tidak mau tinggal diam, setidaknya Allah lihat saya ini berpihak siapa? Berpihak Namrud atau berpihak Ibrahim? Itu saja, katanya. Adapun madamkan api itu Allah Maha Kuasa. Saya bukan mau madamkan api. Supaya Allah lihat saja saya ini berpihak ke siapa, itu saja, katanya. Masya Allah, ya, hikmah luar biasa. Kita kadang-kadang tidak berpikir kita sedang berpihak kepada siapa. Karena keberpihakan itu penting. Nah, semua orang yang tidak mengikuti Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diutus, maka pasti masuk neraka. Ya. Nah. Baik. Setelah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang membakarnya, Allah selamatkan dengan kalimat Allah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Maka sunnatullah yang api, setiap api membakar berubah ketika itu atas perintah Allah. Setelah itu apa yang Allah lakukan? Kata Allah, ini ada hambaku yang dizalimi di muka bumi ini. Ya, mungkin orang berpikir, dia kalau berbuat zalim, karena dia kuasa tidak ada yang bisa membalas kezalimannya. Tunggu dulu. Allah balas. Dengan apa Allah balas? Dengan cara menghinakan Namrud. Menghinakan Namrud. Allah kirimkan seekor lalat kecil masuk ke hidungnya, bertelur di sana, berjentik, beranak pinak di sana. Di dalam hidungnya, di dalam otaknya itu berjentik, berulat di dalamnya itu. Sampai dia benturkan kepalanya ke
batu-batu, ke kayu-kayu, ke pohon-pohon itu. Sampai dia mati. Dan itu bukan sebentar, bertahun-tahun dia rasakan begitu itu. Allah ulur waktunya sampai dia mau bertobat, tapi dia tidak mau bertobat juga. Karena kesombongannya. Sekarang, ya, kalau Allah kirimkan orang yang sepadan dengan Namrud, ya, sama hebatnya sama dia, Allah kirimkan orang yang sama hebatnya dengan Namrud. Kemudian bertempur melawan Namrud, kemudian Namrud kalah. Itu kalahnya kalah terhormat. Ya, karena apa? Sepadan, oh saya kalah sama dia, pantaslah, memang saya merasa terhormat. Begitu. Coba kalau orang tarung, ya, yang satu juara dunia, yang satu lagi juara dunia juga, tarung, siapapun yang kalah masih tetap merasa terhormat. Kenapa? Oh sepadan. Tapi kalau tarung, yang satu juara dunia, yang satu belum pernah tarung satu kali pun, tidak bisa apa-apa. Tahu-tahu kalah. Bagaimana kalahnya? Hina betul kalahnya itu. Ya. Allah mau menghina Namrud ini. Ya. Lalat itu yang kita tepuk sekali begitu mati. Itu yang membunuh dia itu. Orang yang hebat betul itu. Dia dibunuh oleh Allah dengan apa? Dengan lalat yang kecil itu. Masya Allah, itu penghinaan luar biasa. Tidak sepadan-padan musuhnya itu. Tapi dia kalah. Begitulah cara Allah menghinakan Namrud. Setelah Namrud mati, maka barulah orang-orang mengikuti Ibrahim. Tidak ada lagi penghalangnya. Ikutlah orang satu persatu kepada Ibrahim alaihissalam, bahkan berbondong-bondong menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Caranya itu mati dulu Namrudnya. Siapa yang bunuh? Apa Nabi Ibrahim membunuh Namrud? Enggak. Datang saja membawa kebenaran, yang membunuh Namrud itu Allah. Maka kalau ada orang kurang ajar, zolim segala macam, biar saja, nanti waktunya mati juga dia. Ya, ada penguasa-penguasa merasa hebat-hebat, zolim, memeras rakyatnya, menindas rakyat. Waktunya mati juga dia, tunggu saja. Yang penting kita tetap di dalam kebenaran. Tunjukkan berpihak kemana. Itu yang paling penting. Jangan sampai salah kita berpihak. Ya. Ketika Namrud mati, semua orang kemudian mengikuti kepada Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim ini Allah karuniakan anak. Anaknya juga jadi nabi. Siapa? Ismail. Allah anugerahkan lagi wa min warai Ishak lagi. Ya, Nabi Ismail ini dibawa ke Arab, ke Mekah dari Palestina itu. Nabi Ishak tetap di situ. Ya, kemudian berkembang banyak dari Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, anaknya Ishak Yakub lagi, anaknya Yakub Yusuf lagi. Satu-satunya orang yang punya keturunan berturut-turut itu Nabi semuanya adalah Ibrahim. Anaknya Nabi, cucu langsungnya Nabi juga. Siapa? Anaknya yang Nabi siapa? Ismail dan Ishak. Cucunya Nabi siapa? Yakub, anaknya Ishak. Yakub. Terus anak cicitnya lagi Yusuf, Nabi juga lagi. Anaknya Yusuf bukan Nabi. Selesai sudah 4 keturunan. Tidak sampai 7. Tapi tidak ada manusia yang begitu.
Orang itu kalau dia nabi, anaknya tidak ada yang jadi nabi. Nabi Muhammad SAW tidak ada anaknya jadi nabi, tidak ada. Ya. Khatamul Anbiya. Ya. Terus nabi-nabi yang lain yang anaknya juga nabi siapa? Nabi Daud, anaknya juga nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Anaknya Nabi Sulaiman ada yang jadi nabi enggak? Ada yang jadi nabi? Enggak ada. Sampai Sulaiman selesai. Jadi yang Allah muliakan, anaknya jadi nabi, cucunya jadi nabi, apa? Cicitnya juga nabi, itu hanya satu, yaitu siapa? Ibrahim. Begitu pula sebaliknya, Nabi Yusuf itu orang yang paling mulia nasabnya. Kenapa? Dia punya bapak nabi. Dia nabi, bapak dia nabi. Datuk dia, kakek dia nabi. Terus di atasnya datuk itu apa namanya? Buyut dia nabi juga. Itu cuma satu manusia begitu. Nabi Muhammad bapaknya bukan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Sulaiman bapaknya nabi, tapi kakeknya bukan nabi. Itu. Baik, kembali kepada ayat tadi. Kanan nasu ummatan wahida. Manusia ini adalah aslinya umat yang satu. Maka siapa yang tetap berada pada umat yang satu itu, maka selamatlah dia. Siapa yang pimpin dia umat yang satu itu? Nabi. Semua umat yang satu itu dipimpin oleh Nabi. Tapi kata Rasulullah, setelahku ini tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah khalifah. Maka kalau mau selamat, ya, jadilah umat yang dipimpin oleh khalifah. Selamat sudah insya Allah. Ya. Ya. Wa annahu la nabiyya ba'di walakin khulafa. Tidak ada nabi setelahku, tapi siapa? Tapi khalifah. Maka seluruh umat ini akan dipimpin oleh khalifah. Maka ada orang yang dari luar negeri itu, dia tanya, dia bilang, kamu ada jamaah? Iya, ada jamaah kami. Siapa yang pimpin jamaah? Khalifah. Hai, katanya, ada jamaah yang dipimpin oleh khalifah? Ada. Woi, katanya, saya mau gabung. Orang dari luar negeri. Beruntung sekali kalian berada pada suatu jamaah yang dipimpin oleh khalifah. Wih, saya bilang iya. Alhamdulillah. Tapi di Indonesia ini, jamaah yang dipimpin oleh khalifah itu dipertengkarkan syaratnya. Oh, syarat khalifah itu harus begini, harus begini. Tapi kalau bukan khalifah yang mimpin, dia tidak bicara syarat. Ya, aneh juga. Antum yang mimpin siapa? Saya bilang khalifah. Oh iya katanya. Antum tidak tahu syarat khalifah? Tahu, saya bilang. Ya katanya. Jadi khalifah ente tidak memenuhi syarat. Saya bilang ente punya khalifah memenuhi syarat, ayo kita ikut. Saya bilang khalifah yang tidak memenuhi syarat saja saya siap ikut. Kalau ente ada khalifah yang memenuhi syarat, lebih lagi kita siap ikut itu. Ya, kenapa? Khilafah ini khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang mengikuti metode Nabi. Nabi itu, dia menjadi Nabi itu mulai memenuhi syarat sampai tidak memenuhi syarat. Mulai tidak memenuhi syarat sampai memenuhi syarat. Yang itu bikin itu, artinya syarat yang dimaksud oleh orang tadi, bukan syarat menurut Allah ya.
Kalau syarat menurut dia harus ada kekuasaannya, harus ada tentaranya, harus bisa menegakkan syariat. Oh, itu syarat-syarat menurut dia. Walaupun ketika kita tanya dia, syarat yang menurut antum yang sampaikan itu, saya bilang, ya, kan saya bisa terima, bisa juga tolak. Wih, enggak bisa. Ini sudah kesepakatan. Saya bilang, kalau dia ada ayat yang melatari syarat yang antum bikin, maka saya tidak bisa menolak. Saya bilang sekarang tunjukkan ayat mana yang bilang khalifah itu syaratnya harus punya kekuasaan. Coba tunjukkan ayatnya mana. Maka saya tidak akan menolak. Atau hadisnya mana? Fair saja, gampang saja. Tunjukkan hadisnya mana bahwa khalifah itu hanya boleh ditaati kalau sudah memenuhi syarat yang inti sebut itu. Saya bilang, mana hadisnya? Kalau ada, saya bilang, maka saya tidak punya pilihan. Saya harus taat kepada syarat inti. Kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, saya bilang, kan suka-suka saya. Inti bikin, saya juga bisa bikin syarat itu. Wih, tapi ini ulama-ulama besar yang menentukan, bukan model-model ente, katanya. Iyalah, saya bilang, alhamdulillah ulama-ulama besar menunjukkan syarat-syarat itu ketika khalifahnya ada. Ketika ada khalifah yang sedang tegak berdiri memimpin kekhalifahan dengan semua, dengan kekuasaan, dengan segala macam, baru orang bilang, ada orang mau bikin khalifah sendiri, dia tidak punya kekuasaan. Apa kata ulama? Ya, ikut khalifah yang punya kekuasaan. Kamu khalifah tidak ada kekuasaan, tidak boleh kita taat sama ente. Ya jelaslah. Ya toh? Paham tidak maksudnya? Tidak boleh mentaati khalifah yang tidak punya kekuasaan. Itu kata para imam dulu. Kenapa? Karena khalifah yang punya kekuasaan ini ada yang zolim-zolim. Kemudian ada orang mau angkat khalifah sendiri. Maka berfatwalah para ulama, tidak boleh kamu mentaati khalifah yang tidak ada kekuasaan ini, tidak boleh. Terus bagaimana? Ya harus taat sama khalifah yang punya kekuasaan itu. Adapun dia zolim, dia minum khamar, ya dia minum khamar, berdosa sendiri dia. Itu khalifah Muawiyah dulu ya. Katanya minum khamar, katanya, wallahu a'lam. Tidak juga kita tahu dia minum khamar betul apa enggak. Pokoknya begitulah ceritanya. Muawiyah itu minum khamar dia. Maka orang mau bikin khalifah sendiri, tidak boleh. Dia punya kekuasaan, dia khalifah. Nah, selama dia masih sholat, selama dia masih berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi kalau khalifah tidak ada sama sekali, lah terus kita bicara syarat, ya bagaimana mau bicara syarat orang tidak ada? Yang mana yang ada lah. Orang syarat imam saja, antum tahu syarat untuk menjadi imam masjid? Kalau bicara syarat, mungkin di masjid ini tidak ketemu imam. Tidak ketemu imam di masjid ini kalau bicara syarat. Sebab apa? Semua imam yang ada itu ada saja kekurangannya. Iya, ada saja kekurangannya. Ada yang bacaannya kurang pas, ada yang huruf-hurufnya yang tidak pas, ada yang mat panjang pendeknya tidak pas, ada yang tidak hafal Quran, ada yang hafal Quran tidak hafal hadis. Nasikh mansukh dia tidak tahu, padahal itu syarat. Kalau bicara syarat, ya alhamdulillah. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kemudian Allah menurunkan kepada mereka kitab. Jadi umat yang bersatu tadi kemudian bercerai-berai, kemudian Allah utus nabi, kemudian diturunkan kitab. Nah, mana kitabnya itu?
zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu loh kitab Quran itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kita mari mengajak orang itu kepada yang diturunkan Allah. Ya. Kita ajak semua, ayo mari. Tapi kalau dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul, kalau dikatakan kepada mereka mari tunduk kepada Allah dan kepada Rasul, mereka tidak mau. Tapi mereka bilang, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami cukuplah mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kami. Cukuplah, ini kita ikut nenek moyang kita. Aba'ana itu ya orang-orang tua kita. Kita punya budaya yang sudah turun-temurun dari bangsa kita ini, tidak mengikuti Quran ini, tidak mengikuti hadis. Jadi cukuplah kita ini sudah harga mati sudah ini. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wala yahtadun. Walaupun bapak-bapak kita itu tidak tahu apa-apa tentang syariat ini, tentang Quran ini, dari aturan yang dibikin tidak bersumber kepada Al-Quran maupun hadis, tapi aturan yang dikarang-karang sendiri oleh Belanda itu yang diikuti. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, kamu jaga dirimu sendiri, urus dirimu sendiri, tidak urus orang lain. Ini bukan kata saya, ini Al-Quran. Coba lihat surat apa tadi? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Surat apa? Ya, An-Nisa ayat berapa? Siapa yang tahu? Al-Baqarah ayat berapa? 170. Coba lihat. Ya, baca terjemahannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, terus satu lagi. Dan perumpamaan orang yang menurut orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang mengambil binatang yang tidak mendengar. Selain panggilan yang mendengarkan sama saja, mereka tuli bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ya. Jadi ayat yang menerangkan tentang orang yang mengikuti bapak-bapak itu, mengikuti nenek moyang itu banyak sekali. Ya, An-Nisa ada, Al-Maidah juga ada. Ya. Terus di dalam surat apa lagi? Surat Al-Maidah ayat berapa? 104, 105. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pulang
Nenek moyang itu artinya apa? Ya budaya mereka yang bukan dari Quran itu, tapi tidak mengikuti petunjuk. Terus ayat berikutnya, hai orang-orang yang beriman. Lanjut. Ya. Jadi setelah Allah ceritakan tentang orang diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dan untuk mengikuti Rasul, kemudian dia menolak, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, cukup kamu urus dirimu sendiri. Nggak usah urus mereka, nggak usah kamu komen-komen, nggak usah kamu caci maki, nggak usah kamu jelek-jelekkan orang yang nggak mau tunduk kepada Al-Quran dan hadis itu, nggak usah diurus-urus. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urus dirimu sendiri. La yadurrukum man dalla idza tadaitum, nggak akan bisa mencelakaimu orang yang sesat itu kalau kamu tetap berada pada petunjuk. Yang membuat kamu bisa dicelakai itu karena kamu urus yang bukan urusanmu. Kamu kepo. Ya, kerjaan orang kamu caci maki, kamu urus-urus. Padahal Allah sudah bilang, kalau orang yang tidak mau tunduk sama Al-Quran, tidak mau tunduk sama hadis, itu namanya togut. Togut itu Allah tidak bilang wa aslihu togut, perbaiki togut, nggak ada. Allah tidak bilang ikut campur kamu togut, masuk ke dalamnya, tidak ada. Yang ada apa? Wajtanibut togut, jauhi dia, kesampingkan. Ijtanibut artinya janib, samping, kesampingkan dia, tidak usah dibahas-bahas, tidak usah diurus-urus. Dia mau kenapa, biarin aja, tidak usah komen-komen. Wajtanibut togut, faminhum man hadallah. Karena semua nabi yang diutus itu anibudullah wajtanibut tagut, maka faminhum man hadallah, di antara mereka ada orang yang Allah beri petunjuk, ada di antara mereka juga yang sudah jelas kesesatannya. Sudah fasihu fil ard, bertebar di muka bumi, lihat akibat orang yang mendustakan. Kita lihat saja, ndak Allah bilang kamu perangi mereka, ndak ada. Anibudullah wajtanibut tagut, alaikum anfusakum, urus dirimu sendiri, tidak usah urus yang lain-lain. Ini orang Islam ini bahkan yang dikira kelihatannya paham betul Islam, justru di situ tempatnya nimbrung, di situ tempatnya makan, di situ tempatnya cari duit, di situ segala macam. Padahal mestinya Allah perintahkan suruh urus dirimu sendiri. Ini kondisi-kondisi umat yang kocar-kacir itu, bahkan kata Rasulullah itu, kalau kamu tidak ada jamaah tempat kamu bernaung, kamu pergi ke hutan-hutan itu, gigit akar-akar kayu, makan ubi-ubi di hutan itu masih lebih selamat daripada masuk ke dalam firqah. Nah, maka insya Allah ya, kembali kepada umat yang satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Wa anzala mahul kitab, katanya. Liyahkum bainan nas fi makhtalafu fi. Allah sudah turunkan kitab supaya kita berhukum dengan kitab itu tentang apa yang kita perselisihkan. Jadi kalau ada masalah-masalah, kembali kepada kitab, selamat sudah. Oh, tapi ini kita belum mampu terapkan kitab ini, begini. Yang belum mampu bilang sama Allah, ya Allah kita belum mampu, yang ini sudah selesai. Jadi kalau ada orang tanya, itu Jamaah Khilafatul Muslimin itu apa maksudnya? Ya, saya bilang, Allah perintah kita laksanakan. Allah perintah kita bersatu, ya kita laksanakan bersatu. Kalau sudah bersatu nanti mau apa? Kalau sudah bersatu, kita mau laksanakan perintah Allah yang lain.
Enggak mau apa-apa, enggak. Kita bersatu itu karena Allah perintah. Bukan kita bersatu supaya kuat. Ini sering saya sampaikan. Oh, mari kita bersatu supaya kita kuat, supaya hebat. Enggak, kita enggak perlu hebat untuk mengalahkan musuh. Ya. Cukup kita taat saja. Para nabi itu tidak ada yang karena hebatnya dia kalahkan musuh, enggak ada. Nabi Musa itu bukan karena hebat dia bisa kalahkan Fir'aun, enggak hebat dia. Kenapa kok kita mau hebat? Karena apa? Karena taat. Ya. Bagaimana taatnya Nabi Musa itu coba? Ketika tukang-tukang sihir ini dia sudah datang dengan membawa ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu siap mau pukul ular-ular itu dengan tongkatnya. Apa kata Allah? Al-qiyasaka, lepaskan tongkatmu. Bukan lempar ular dengan tongkat, enggak. Begitu diangkat mau pukul ular, kata Allah apa? Alki asoka, lepas tongkatmu. Bukan lempar, enggak, lepas. Kalau akal-akalannya kita, ini tongkat ini satu-satunya senjata saya ini untuk pukul ular. Kok disuruh lepas? Tapi taat. Diterkam ular itu semua yang lain-lain. Nah, ketika dikejar Fir'aun sampai di mana? Tepi Laut Merah. Ya Allah, inna lamudrakun. Ketangkaplah kami ini semua. Qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Musa, inna lamudrakun. Ya, sudah taruh al-jam'ani, dua kelompok ini sudah saling melihat. Apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Katanya. Kita sampai di sini ini karena Allah. Maka Allah pasti akan kasih jalan. Wih, itu yakin begitu tuh ya. Wah, perlu kita punya yakin begitu. Enggak katanya. Kan kita kesini karena Allah. Allah kasih jalan nanti. Baru Allah perintah, wahai Musa, idrib bi'asokal bahar. Coba kamu pukul laut itu dengan tongkatmu. Kalau secara akal-akalan, ya Allah, kita ini tidak butuh percikan air, kita butuh perahu untuk menyeberang. Apa dengan ketuk tongkat itu apa bisa jadi perahu? Tidak bisa. Terus apakah Nabi Musa tahu kalau dia ketuk laut dengan tongkatnya laut bakal terbelah? Tidak tahu. Tapi taat terhadap apa yang kita tidak tahu dan bahkan tidak masuk di akal. Itulah intinya din ini. Maka ada sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taat. Maka apa yang kita sudah dengar, taat sudah. Wah Ustadz, ini kalau kita tidak begini nanti begini, kalau kita tidak begini, taat saja sudah selesai. Tidak banyak-banyak repot, taat saja. Nanti lihat apa yang Allah lakukan.